table. I will meet you in his heart, in the company of... Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari selalu dalam keadaan sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, pada malam ini saya mau mengajak kita untuk bermenung tentang Injil hari ini. Injil hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 21 sampai dengan ayat 26. Bacaan Injil ini lagi-lagi dalam konteks Yesus memberikan petuah atau amanah kepada para muridnya sebelum dia naik ke surga. Apa yang dikatakannya pada malam hari ini kepada kita adalah agar kita mengaplikasikan, melakukan ajaran cinta kasih yang telah diajarkannya kepada kita. Kita pasti ingat ajaran cinta kasih, salah satunya, kalau kamu dilempar dengan batu, lempar dengan pisang. Artinya jangan membalas dalam konteks itu. Tetapi ada banyak ajaran cinta kasih yang lain yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Nah, dikatakan dalam Injil hari ini, barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, aku akan tinggal di dalam dia, dan Bapa juga akan tinggal di dalam dia. Artinya, Yesus akan semakin berkarya di dalam diri kita apabila kita semakin mendekatkan diri kepadanya, mengenalinya, dan juga semakin melakukan apa yang telah diperintahkannya. Ciri khas kita sebagai orang yang mengikuti Kristus adalah apabila kita mengamalkan ajaran cinta kasih yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Artinya kita mengasihi sesama kita dan juga sekaligus mengasihi Dia yang adalah sumber cinta kasih itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita mencintai sesama dan juga mencintai Yesus Kristus. Memang kalau seandainya kita mencintai sesama, seolah-olah kita sudah dengan otomatis mencintai Yesus Kristus. Tetapi belum tentu. Ya, banyak orang yang melakukan bentuk-bentuk cinta kasih, tetapi mereka tidak mengimani Yesus Kristus. Itu urusan mereka. Tetapi agar cinta kasih kita itu sempurna dan penuh menurut iman kepercayaan kita adalah apabila kita mengasihi Yesus dengan cara melakukan apa yang diperintahkannya kepada kita, yaitu kasih itu sendiri di dalam realitas hidup kita. Dan itulah yang menjadi predikat atau ciri khas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, yaitu orang-orang yang murah hati, mudah mengampuni, cepat untuk memberi, atau misalnya mudah untuk menaruh belas kasihan kepada sesama, memiliki rasa empati, simpati. Artinya orang ini pastilah orang yang tidak mengandalkan dirinya di dalam karya atau perjalanan hidupnya, bahkan pekerjaannya, tetapi melihatnya semua sebagai karya Tuhan, karya Yesus yang menyata di dalam dirinya. Maka semua tindakan dan karya perkataannya adalah perkataan yang searah dengan
yang dilakukan oleh Yesus. Inilah ciri khas para murid Yesus, yaitu orang-orang yang memiliki iman kepada Yesus dan juga mengaplikasikan, menyatakan imannya itu kepada sesama. Maka Yesus dan Allah Bapa akan tinggal di dalam diri para muridnya, orang-orang yang percaya kepadanya, dan Roh Kudus akan menuntun, mengajarkan, dan mengingatkan dia untuk senantiasa berada di jalan yang benar. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mohonkan agar Yesus tinggal di dalam diri kita, agar Yesus berkarya di dalam diri kita, dan menggerakkan hati kita untuk murah hati dan mudah untuk melakukan karya-karya amal dan cinta kasih di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita menyapa saudara-saudari kita yang pada hari ini merayakan hari ulang tahunnya. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Ada juga Oma yang sedang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-82. Selamat hari ulang tahun. Luar biasa, 82 tahun. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih juga ya diberikan rahmat, diberikan berkat oleh Tuhan, panjang umur dan sehat-sehat selalu ya. Ya, demikian sekali lagi kami mengucapkan selamat hari ulang tahun. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita lanjutkan dengan ibadat kompletorium. Kita siapkan hati dan budi kita. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Tuhan Allah kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Menjelang datangnya malam, kami menghadap wajah-Mu untuk mengaturkan salam, sambil mohon doa restu. Sambutlah dalam tangan-Mu hidup serta segalanya. Simpanlah dalam hati-Mu harapan kami semua. Ya Allah Bapa Surgawi, bersama Putra dan Roh-Mu, kabulkanlah doa kami sekarang serta selalu. Amin. Tuhan
Tuhan, Engkau sabar dan penuh kasih setia. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, jawablah aku, sebab aku miskin dan bersengsara. Peliharalah aku karena aku mengasihi Engkau. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkaulah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Gembirakanlah hati hamba-Mu, sebab kepadamu-lah kuarahkan hatiku, ya Tuhan. Sebab Engkau baik hati dan suka mengampuni, ya Tuhanku. Engkau penuh kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakan aku berseru kepadamu, sebab Engkau pasti menjawab aku. Tidak ada dewata yang menyamai Engkau, ya Tuhanku. Tak ada karya yang setara dengan karyamu. Segala bangsa akan datang menyembah Engkau dan akan memuliakan namamu, ya Tuhanku. Sungguh agung Engkau dan megah karyamu. Engkaulah Allah dan tiada lain. Ajarkanlah ketetapanmu kepadaku, ya Tuhan, agar aku hidup setia dan takwa dengan sebulat hati. Aku bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, ya Allah Tuhanku, dan memuji dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu berlimpah terhadapku. Engkau melepaskan dagu dari alam maut. Ya Allah, orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku. Segerombolan orang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mengindahkan dikau. Tetapi Engkaulah Allah penyayang dan pengasih, Tuhan yang sabar, penuh kasih dan setia. Perhatikan dan kasihanilah aku. Curahkanlah kekuatanmu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah putra sahayamu. Nyatakanlah suatu tanda kebaikan bagiku, supaya musuhku melihatnya dan menjadi malu. Semoga Engkau menolong dan menghibur aku, ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan, Engkau sabar dan penuh kasih setia. Bacaan singkat diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, bab 5 ayat 9 sampai 10. Kita ditetapkan Allah untuk memperoleh keselamatan demi Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus telah wafat untuk kita, supaya kita tetap hidup bersatu dengan Dia, baik waktu berjaga maupun waktu tidur. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, ya Tuhan
Tuhan penyelamatku, Engkaulah penebusku, ya Allah yang benar, ya Tuhan penyelamatku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjaga. Lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa. Cahaya untuk menerangi para bangsa dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjaga. Lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berilah kami istirahat yang menyegarkan badan. Semoga benih sabda-Mu yang kami taburkan dalam kegiatan kami pada hari ini, Kau tumbuhkan sampai berbuah masak bagi panenan-Mu yang abadi. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudari, seluruh aktivitas dan kegiatan kita pada hari ini yang telah kita kerjakan, seluruh keinginan kita di hari-hari yang akan datang, dan terutama istirahat kita pada malam hari ini, senantiasa dilindungi, diberkati, dijagai oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat kompletorium kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat beristirahat, selamat tidur. Semoga rahmat dan damai sejahtera Tuhan senantiasa melingkupi, menyelimuti Bapak Ibu, saudara-saudari dalam istirahat malam ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku.
wajahku selamanya. Kau hebat bagiku.